Teori akuisisi bahasa. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa dari ibunya. Pada umumnya, anak yang normal memperoleh kecakapan bahasa melalui bunyi-bunyi bahasa yang didengar di sekelilingnya tanpa disengaja dan tanpa perintah. Pemerolehan bahasa sangat mirip dengan proses anak-anak dalam memperoleh bahasa pertama dan bahasa kedua. Hal ini membutuhkan interaksi yang bermakna dalam bahasa target, yaitu berkomunikasi secara alami, yang mana penutur tidak menghiraukan bentuk tuturan atau ujaran mereka, melainkan dengan penyampaian dan pemahaman pesan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 teori akuisisi bahasa. Yang pertama, teori akuisisi bahasa yang behavioristik. Anak yang lahir dianggap kosong dari bahasa. Mereka berpendapat bahwa anak yang lahir tidak membawa kapasitas atau potensi bahasa. Anak yang lahir ke dunia ini seperti kain putih tanpa catatan-catatan. Lingkungannya lah yang membentuknya perlahan-lahan dikondisi oleh lingkungan dan pengukuhan terhadap tingkah lakunya. Dikaitkan dengan akuisisi bahasa, teori behavioris mendasarkan proses akuisisi itu melalui perubahan tingkah laku yang teramati. Gagasan behavioristik terutama didasarkan pada teori belajar yang pusat perhatian tertuju pada peranan lingkungan, baik verbal maupun non-verbal. Seperti kita ketahui, teori belajar behavioris menjelaskan perubahan tingkah laku dengan menggunakan model stimulus atau S dan respon atau R. Bagi kaum behavioris, bahasa adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang mendasar yang berkembang sejak anak lahir. Pendekatan kaum behavioris dipusatkan pada pola tingkah laku berbahasa manusia yang diwujudkan melalui hubungan antara stimulus dan respon yang berlangsung di sekeliling manusia. Bahasa merupakan seperangkat kebiasaan yang diperoleh melalui proses belajar, sedangkan faktor bawaan hanyalah merupakan potensi herediter. Yang kedua adalah teori akuistik yang metalistik. Studi akuisisi bahasa telah mendapatkan perkembangan yang mengagumkan setelah muncul aliran baru dalam linguistik, yakni aliran transformasi atau aliran transformasi generatif. Chomsky pada tahun 1968 berpendapat bahwa ujaran anak-anak dapat dipengaruhi oleh kaidah-kaidah yang mereka dengar. Kaidah-kaidah bahasa yang mereka dengar itu mereka gunakan ketika mereka menggunakan bahasa. Bagi kaum metalis atau rasionalis ataupun nativis, proses akuisisi bahasa bukan karena hasil proses belajar, tetapi karena sejak lahir anak telah memiliki sejumlah kapasitas atau potensi bahasa yang akan berkembang sesuai dengan kematangan intelektualnya. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam kaitannya dengan pandangan kaum metalis ini ialah penemuan mereka tentang sistem bekerjanya bahasa anak. Chomsky dan kawan-kawan menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak bukanlah perubahan rangkaian proses yang berlangsung sedikit demi sedikit pada struktur bahasa yang tidak benar, dan juga bukanlah stadia mula yang banyak salahnya jika dibandingkan dengan stadia lanjut. Akuisisi bahasa setiap stadia merupakan stadia yang bersistem yang terbentuk dari kelengkapan-kelengkapan bawaan ditambah dengan pengalaman anak ketika ia melaksanakan sosialisasi diri. Kelengkapan bawaan ini diperluas, dikembangkan, bahkan diubah. Yang ketiga adalah teori bahasa yang kognitif. Bagi penganut teori ini, kaidah generatif yang dikemukakan oleh kaum metalis sangat abstrak, formal, dan eksplisit serta sangat logis. Mereka baru mengemukakan secara eksplisit bentuk-bentuk bahasa dalam dan belum menyangkut yang terdalam pada lapisan bahasa,
yakni ingatan, persepsi, pikiran, makna, dan emosi yang saling berpengaruh dalam struktur jiwa manusia. Ahli bahasa mulai melihat bahwa bahasa adalah manifestasi dari perkembangan umum yang merupakan aspek kognitif dan afektif yang menyatakan tentang dunia dan dunia diri manusia itu sendiri. Teori kognitif menekankan hasil kerja mental, hasil pekerjaan yang non-behavioris. Proses-proses mental dibayangkan sebagai yang secara kualitatif berbeda dari tingkah laku yang dapat diobservasi. Titik awal teori kognitif adalah anggapan terhadap kapasitas kognitif anak dalam menemukan struktur di dalam bahasa yang ia dengar di sekelilingnya. Proses akuisisi bahasa. Telah ada keyakinan di antara sesama ahli psikolinguistik bahwa akuisisi bahasa bersifat dinamis, yaitu akuisisi bahasa berlangsung dari tahap satu ke tahap yang lain. Di dalam tahap perkembangan akuisisi, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, terdapat perubahan-perubahan terutama yang berhubungan dengan struktur bahasa. Yang kedua, perkembangan ini ditentukan oleh proses interaksi personal, berfungsinya saraf secara baik, dan proses kognitif. Yang ketiga, dalam akuisisi bahasa terjadi proses pemilihan kata-kata dan struktur yang tidak dianalisis oleh anak. Dan yang keempat, ada teori yang digunakan bersifat umum. Selain hal tersebut, disepakati pula bahwa akuisisi bahasa dipengaruhi oleh penggunaan bahasa sekitar. Dengan kata lain, akuisisi bahasa bergantung pada lingkungan bahasa anak. Akuisisi bahasa merupakan proses yang berkelanjutan dari satu fase ke fase berikutnya. Konstruksi linguistik yang muncul merupakan rangkaian konstruksi yang telah dikuasai sebelumnya. Menurut Miller dan Dollard, bayi memperoleh bahasa dengan jalan meniru, yang kemudian hasil dari tiruan tersebut menjadi kebiasaan. Apa yang ditiru anak akan diulang berkali-kali pada kesempatan yang berbeda. Setiap kali anak mengulanginya karena kebutuhan, lingkungan di sekitar anak akan menguatkannya. Kemampuan meniru ini dapat membantu anak untuk merangkai kata-kata yang dibutuhkan. Ada dua proses yang terjadi ketika anak sedang memperoleh bahasa pertamanya, yaitu proses kompetensi dan proses performasi. Kedua proses ini merupakan dua proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tanpa disadari. Proses kompetensi ini menjadi syarat untuk terjadinya proses performasi yang terjadi dari dua buah proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan atau proses menghasilkan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan kemampuan atau kepandaian mengamati kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan penerbitan melibatkan kemampuan mengeluarkan atau menghasilkan kalimat-kalimat itu sendiri. Kedua jenis proses kompetensi ini, apabila telah dikuasai anak, akan menjadi kemampuan linguistik anak tersebut.